Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Selamat berjumpa dengan kami di podcast Meja Lipat, mengenal pajak lebih tepat di KPP Wajib Pajak Besar 3. Dengan saya, penyuluh pajak muda Diana Mariani, dan kemudian saya ditemani oleh Mas Bagus Budiono, penyuluh pajak ahli muda juga di KPP Wajib Pajak Besar 3. Apa kabarnya nih Mas Bagus nih? Alhamdulillah sehat Mbak Diana. Kawan pajak juga sehat semua ya. Ya, jadi hari ini kita mau membahas hal yang lagi hot-hot nih ya Mas Bagus ya, Bahas mengenai insentif perpajakan di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Oh iya, kemarin baru aja ya ada upacara 17 Agustus ya, yang heboh ya. Iya, pertama kalinya upacara 17 Agustusan di IKN sana ya. Ibu Kota Nusantara, di mana seluruh masyarakat Indonesia menonton dengan harap-harap cemas melihat ini ya, Ibu Kota Nusantara kita seperti itu ya. Nah, kemudian mungkin sebelumnya kita sudah membahas mengenai insentif PPN ya Mas Bagus ya. Nah, cuma mungkin kita balik lagi flashback ya mengenai progres IKN ya. Ini udah lebih dari setahun ya Mas Bagus ya. Iya, betul, banyak 1 tahun lebih. Di mana investasi dari para investor yang cukup besar ya di IKN itu sendiri, karena nantinya menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang bagus ya Mas Bagus ya. Dan diharapkan juga pemerataan ekonomi juga dan pembangunan. Jadi tidak seluruhnya terkonsentrasi di Jakarta atau di Pulau Jawa. Betul ya, sehingga nanti ekonomi nasional bisa lebih bagus karena memperluas lapangan kerja dan menciptakan dampak positif jangka panjang untuk Indonesia. Seperti itu ya Mas Bagus ya. Iya Mbak Diana. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas Bagus untuk Ibu Kota Nusantara itu seperti apa sih progresnya sampai saat ini gitu ya. Ya, jadi untuk kawan pajak ketahui nanti dalam jangka panjang nanti Ibu Kota Nusantara itu akan berfungsi sebagai super hub. Super hub ya. Iya, yang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ada 6 klaster. Ya, ada klaster teknologi bersih, ada farmasi terintegrasi, ada pertanian berkelanjutan, ekowisata, bahan kimia, dan energi rendah karbon Mbak Diana. Nah, ini gunanya untuk memperkuat inovasi, keberlanjutan dan daya saing ekonomi Indonesia. Seperti itu Mas Bagus ya. Jadi bukan hanya ibu kota aja ya. Iya, tapi akan jadikan sebagai super hub juga. Gitu. Nah, nanti di situ akan ada rencana 9 wilayah yang akan dikembangkan. Yaitu tentu pertama terkait dengan kawasan inti dari pusat pemerintahan. Yang keduanya terkait dengan pusat ekonomi, itu ada di wilayah IKN sebelah barat. Kemudian ada layanan kesehatan di sebelah selatannya, dan pariwisata dan hiburan di wilayah timur, serta ada layanan pendidikan juga sama-sama di wilayah timur tadi. Kemudian ada inovasi dan riset Mbak Diana di sebelah utaranya. Sedangkan untuk industri dan industri pertanian sama logistik itu ada di Simpang Samboja, serta untuk pertanian, sentra pertanian itu ada di daerah Muara Jawa, dan pengembangan industri teknologi tingginya ada di Kuala Samboja. Yaitu tadi 9 wilayah yang direncanakan di IKN ya, untuk dikembangkan ya. Itu luasnya ada sekitar 5.100 sekian hektar. Oh, 5.100 sekian hektar ya. Jadi pemerintah memang ini ya, memang berencana untuk mengembangkan semua sektor di situ ya, bukan hanya ibu kota negara aja ya. Seperti itu, banyak banget ya pariwisatanya juga. Jadi kita mungkin bisa berwisata ke Kalimantan sekarang ya. Orang kan fokusnya ke Jawa selama ini ya. Ini mungkin kota terintegrasi. Kota terintegrasi seperti itu ya, keren banget. Jadi mungkin pemerintah juga berharap agar para investor bukan hanya dana dari negara APBN aja, bukan hanya dari APBN tapi ya. juga dibantu dengan investor swasta ikut turut meramaikan IKN. Karena banyak paket-paket yang ditawarkan oleh pemerintah bagi para investor untuk bisa join tuh berarti ya Mas Bagus ya. Dan dengan itu maka terbit PMK 28 itu ya Mas Bagus, PMK 28 2024, di mana di dalamnya banyak fasilitas insentif yang ditawarkan untuk meramaikan dan memajukan IKN. Sehingga sektor swasta juga bisa turut andil investasi di IKN Mbak Diana. Fantastis banget nih. Nah, kemudian pembangunan proyek-proyek itu memang kan peranan yang pentingnya itu ada di sumber daya manusianya ya, atau orang-orangnya ya di situ. Karena jangan sampai proyek udah dibikin ternyata tidak ada yang
tinggal di situ. Jadi ini kan bisa terbengkalai atau enggak belum sayang lah kita udah bikin tapi penduduknya sedikit. Jadi supaya penduduknya rame di PMK 28 juga salah satunya diberikan insentif PPh 21 Mbak Diana. PPh 21 bagi para pegawai atau pekerja yang memenuhi tertentu. Kriteria tertentu ya, yang sudah ditentukan Iya, ya. sudah ditentukan. Nah, PPh 21 ini apa tuh, Mas Bagus maksudnya artinya? PPh 21-nya itu fasilitasnya berupa PPh pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final. Bersifat final. Iya. Artinya tanggung pemerintah tuh artinya nggak dipotong Nggak lagi dipotong dari penghasilan gajinya dia, dari penghasilannya dia. pegawai. Tapi Enak PPh 21-nya ya. yang menanggung adalah pemerintah. Jadi pegawai nanti bisa menikmati pemberian gaji atau enggak tunjangan, namanya penghasilan terkait sama pekerjaan itu terimanya full Mbak Diana. Seperti ingat kalau zaman dulu pernah ada COVID. Oh, insentif juga COVID. pada saat Iya, COVID ya. Nah, cuma bedanya kalau dulu kan COVID untuk penghasilan di bawah 200 juta. Kali ini bebas, nggak ada batas maksimal penghasilan. Oh, nggak ada nilainya, nggak ada batasan nilai ya. Untuk penghasilan di atas 200 juta juga masih bisa memperoleh fasilitas PPh 21 DTP yang bersifat final ini. Tapi kalau misalnya nggak ada batasan nilai, tapi ada persyaratannya nggak tuh Mas Bagus? Maksudnya Ada. apa semua mau bisa dapet apa gimana? Nggak ada persyaratannya. Jadi tadi kan pegawai tertentu. Nah, pegawai tertentu itu siapa aja? Itu bisa pegawai tetap atau pegawai tidak tetap. Nah, itu bisa dua pegawai tadi itu, baik tetap maupun tidak tetap. Nah, syaratnya gimana? Ya, itu baik penghasilan yang teratur ataupun tidak teratur ya, diterima oleh pegawai tetap atau tidak tetap itu dia harus tinggal di IKN. Oh gitu. Harus tinggal di IKN. Pekerjaannya itu harus tinggal di IKN, ya kan. Kemudian kerjanya juga dari pemberi kerja yang tertentu juga, pemberi kerja tertentu. Jadi nggak semua pemberi kerja, hanya pemberi kerja tertentu. Kemudian pegawainya tadi tinggal di IKN, berdomisili di IKN. Kemudian memiliki NPWP nih Mbak Diana sebagai gitu. kunci, karena kan dapat fasilitas PPh 21 DTP, jadi identitasnya. Tapi NPWP-nya juga harus yang terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi IKN. Oh gitu, ada KPP apa tuh ya? Mungkin di daerah Kalimantan situ ya, Iya. KPP Pratama di daerah situ ya, yang coveragenya di IKN. IKN itu. Jadi nah, tadi kan sebutkan pemberi kerjanya juga tertentu. Nah, pemberi kerja seperti apa? Itu pemberi kerjanya harus bertempat tinggal dan bertempat kedudukan atau punya kegiatan usaha di IKN. Oke. Pemberi kerjanya juga harus yang ada di IKN ya. Yang kedua, sama kayak orang pribadinya. Jadi orang pribadinya harus terdaftar di KPP IKN, pemberi kerjanya juga sama. Harus terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi IKN. Oh, seperti itu. Jadi nggak bisa misalnya yang ada di Jawa atau di mana Iya. perusahaan-perusahaan itu terus Nah. punya pegawai di situ nggak boleh ya? Nah, kalau misalnya perusahaannya ada di Jawa gimana? Nggak apa-apa, asal dia punya cabang atau kalau nggak punya kegiatan usaha yang ada di Seperti itu. IKN. Setidaknya memang dia ada proyek Ada lah proyek, ya ada di kegiatan usaha di IKN, IKN. seperti itu. Habis itu pemberi kerjanya juga harus menyampaikan pemberitahuan bahwa dia ingin memanfaatkan fasilitas PPh 21 DTP yang bersifat final tadi. Ke DJP Ke berarti DJP. ya. Ya, habis itu sudah dia memberitahukan, kemudian kan dia ada potongan-potongan PPh 21 tuh, ya kan, yang DTP tadi dilaporkan melalui laporan realisasi. Oke, Berapa pas orang lagi yang manfaati, jumlah PPh-nya berapa, penghasilannya berapa, itu dilaporkan ke DJP seperti itu Kalau ya. memenuhi itu semua baru tadi bisa dapat fasilitas PPh 21 Oh, DTP. seperti itu. Ya, persyaratannya ada dari sisi Pegawainya pegawainya, ada dan dari sisi sisi pemberi pemberi kerjanya. kerjanya. Oh, jadi semuanya harus terpenuhi ya Mas Bagus ya. Nggak boleh salah satu aja. Ya, Harus betul. terpenuhi semuanya ya. Dan orang pribadinya yang mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP itu, meskipun dia dapat fasilitas DTP 21 tapi tetap harus menyampaikan SPT tahunan orang pribadi. Oh, tetap. Meskipun kan nggak dipotong nih dia, tapi tetap ya. harus lapor. Oke. Nah, ya kan. Kemudian, karena dia tetap harus lapor penghasilan yang tadi yang PPh 21 DTP itu nanti dilaporkan di SPT tahunannya dia di bagian yang dikenakan PPh final. Oh, maka dibilang PPh 21 DTP bersifat final gitu ya, dilaporkan di SPT-nya di bagian final seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pegawai tersebut punya penghasilan lain selain yang dari IKN yang dapat fasilitas tadi, yaitu tetap
kena ketentuan seperti umum, ketentuan seperti biasa seperti lah. itu ya, harus Jadi, dipisahkan berarti dipisahkan ya. mana yang dapat fasilitas PPh 21 DTP dengan mana yang tidak mendapatkan fasilitas. Proporsional lah ya, sesuai lah ya. Iya. Jadi kawan pajak harus ingat tuh kriteria-kriterianya pegawai-pegawai yang bisa memperoleh PPh 21 DTP tersebut DTP, ya. iya. Nah kemudian juga kan ada prosedurnya ya Mas Iya, Bagus ya untuk tadi- pengajuan pemberi kerja ya. Iya. Nah kalau kayak pelaporan itu biasanya gimana sih Mas Bagus? Apakah masih manual atau seperti apa tuh? Nah, kalau untuk tadi ya permohonannya itu permohonannya itu sekarang sudah online Mbak Diana. Online ya? Ya nanti silakan bisa diajukan ke DJP online, nanti masuk menu permohonan fasilitas, nanti di situ tinggal cari aja IKN diketik. Nanti muncul tuh fasilitas-fasilitas yang terkait IKN. Oh, Salah seperti satunya itu. ada PPh 21 DTP final IKN. Nah, nanti tinggal oke. dipilih, sampaikan surat pemberitahuannya di situ. seperti itu ya. Nah, nanti sistem yang akan melakukan penelitian secara sistem dan dilakukan juga tadi secara online, ya kan? Nanti dalam jangka waktu 1 hari kerja nanti akan diterbitkan oleh sistem juga tuh Mbak. Satu hari aja ya berarti ya. Secara otomatis tuh apakah itu permohonannya disetujui atau ditolak. Oh, jadi bisa jadi ada kemungkinan ditolak juga ya? Mungkin Iya. ketentuannya tidak memenuhi, Tidak memenuhi syarat, ya pasti gitu akan ya. ditolak. Oh, ya. seperti itu. Tadi kan pemberitahuannya tadi minimal ada NPWP, ada juga terkait sama nomor izin berusaha yang diterbitkan dari single OSSS. Pokoknya ngikutin aja lah apa yang ada di Oke, sistem. yang dipersyaratkan diisi ya. Iya, gitu. Nah nanti kalau misalnya perusahaan udah dapet nih, berarti bukan dapat artinya udah divalidasi Kasih, lah ya iya. pemberitahuannya, baru berarti dia baru bisa pada saat itu ya memanfaatkan ya. Di masa yang sama dengan saat dia memperoleh persetujuan. Oh seperti itu. Iya, jadi nggak boleh kalau dia belum mendapatkan persetujuan terus tiba-tiba dia merasa ingin memanfaatkan. Jadi harus dapat persetujuan dulu, baru setelah persetujuan terbit nanti dia bisa memanfaatkan di masa yang sama. Oh, seperti itu ya. Ya. Itu yang harus diingat oleh kawan pajak ya. Nah, kemudian kan setelah proses permohonan, kemudian pemanfaatan, berarti ada kewajiban Dan lapor, tambahan ya, iya, lapor tadi ya. Lapor realisasi. Nah, lapor realisasi itu batas waktunya paling lamanya tanggal 20 setelah masa Oh, pajak ada jatuh terakhir. temponya juga Jadi ini? jatuh temponya juga. Ini kemudian tanggal 20 sama ya dengan batas waktu penyampaian SPT 21-nya 21. kan tanggal 20 Nomor cuma mungkin yang beda ini hati-hati nih ya kawan pajak ya. Kalau di SPT itu kan kalau hari libur itu ada ketentuannya mundur ke hari kerja berikutnya karena memang kalau ada diatur di ketentuannya ada ya. ada PMK lain yang mengatur tentang batas akhir pelaporan ya kan. Nah, sedangkan kalau di sini kan nggak ada. Jadi kalau tanggal 20 libur ya tetap tanggal 20. Oh, seperti itu harus diperhatikan Nah, berarti harus ya. diperhatikan. Karena kalau nggak lapor ada kemungkinan nanti katanya ada proses teguran ya, Iya. Bagus ya. Nah, terus habis itu tadi ada kata misalnya wajib pajak nih lapor on time ya kan. Nanti juga ada penelitian juga Mbak Diana dari di KPP ya kan. Nah, ini penelitian itu benar atau tidak benar. Kalau misalnya isinya tidak benar nanti bisa ada surat teguran dalam jangka waktu ditunggu sampai 14 hari tuh. Nah, kan kalau masih 14 hari tidak benar lagi teguran kedua. Nah, kalau misalnya tidak menyampaikan tapi sudah memanfaatkan tapi dia menyampaikan laporan realisasi ya kan. Nah, maka akibatnya dia dianggap tidak bisa memanfaatkan fasilitas itu. Nah, sehingga yang tadinya bayar seolah-olah dia dapat fasilitas DTP akhirnya harus disetorkan sendiri PPh terutangnya. Jadi harus diperhatikan juga tuh ya kawan pajak ya bagi perusahaan untuk pelaporan realisasi ini jangan sampai telat ya. Nah, kalau misalnya salah, oh iya dia juga masih bisa pembetulan. Oh kalau ada salah isi Ada realisasi salah, bisa dilakukan pembetulan. Tapi cuma satu kali, ini juga beda dengan SPT. Nggak kayak SPT ya, SPT boleh berkali-kali. Kalau ini dia cuma satu kali pembetulan. Dan batas waktunya pun dibatasin. Kalau SPT kan lama tuh sepanjang belum dilakukan pemeriksaan atau kalau LB ya sepanjang belum mendekati 2 tahun daluarsa penetapan. Nah, kalau ini dia cuma batas waktunya cuma sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pelaporan tadi.
Seperti itu ya. Iya. Jadi nggak bisa lama-lama, Nggak harus bisa lama-lama. segera menghitung dengan benar juga ya. Jangan Iya. salah-salah terus juga. Karena Nah, kemudian mungkin mengenai PPh 21 ini yang sering ditanyakan juga oleh kawan pajak itu, gimana kalau terjadi status lebih bayar nih, Mas Bagus, dari SPT masanya sih badannya atau pemberi kerjanya itu kan mungkin bisa jadi kalau biasanya kan dikompensasi atau mungkin di pengembalian. kalau di Nah, itu 21 kan ada kompensasi ya. Iya. ini gimana kalau karena DTP gitu loh? Nah, kalau yang PPh 21, jadi SPT-nya itu harus dilihat dulu ya kan. Oh, secara keseluruhan ya. Iya, dia lebih bayarnya kenapa? Nah, kalau lebih bayarnya dikarenakan fasilitas PPh 21 DTP yang bersifat final ini, ya, maka itu tidak dapat dikembalikan dan tidak bisa juga dikompensasikan bagi pemberi kerjanya. Iya, iya. Karena kan itu uangnya pemerintah, Mbak Diana. Bukan uang dia ya, Bukan uangnya wajib pajak. Ya, karena uangnya pemerintah maka tidak bisa dikembalikan ataupun tidak bisa dikompensasikan. Tapi kalau nggak terkait sama fasilitas PPh 21 DTP, ya bisa-bisa aja gitu. Oh, mungkin atas penghasilan orang lain ya, iya, maksudnya misalnya karyawan yang lain yang nggak memenuhi syarat, memenuhi tadi ya pegawai tertentu yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas PPh 21 DTP, ya bisa. Oh, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian mungkin yang pengen kawan pajak tahu juga nih, ini kan insentif ini kan biasanya ada jangka waktunya nih, apa berlaku terus sampai IKN masih ada atau ada setahun, batasannya? Seperti apa nih? Ini untuk kawan pajak ini jangka waktu lama banget ya kan. Itu bisa sampai Desember 2035 tuh. 10 tahun, hampir 11 tahun ya. Iya. Jadi kan lumayan ya kalau Betul, misalnya bisa memanfaatkan fasilitas ini. Betul. Sekian bulan kan, bisa untuk potongannya dikasih nabung untuk ya, kawan nabung. pajak. Iya. Betul. Jadi sampai Desember 2035 masih tetap berlaku insentif ini karena mungkin dianggap sampai saat itu sudah lebih berkembang ya IKN gitu ya pada Sehingga saat itu. diharapkan kalau udah rame jadi mungkin dianggap sudah tidak diperlukan lagi insentif. Waduh, bagus banget nih ya berarti program dari pemerintah ya, di mana tujuannya tadi untuk meramaikan IKN berarti ya, biar bisa lebih cepat perkembangannya lebih cepat gitu ya Mas Karena Bagus kan ya. salah satu pengakselerasi kota adalah tadi penduduknya. Iya betul. Kalau penduduknya banyak, kan aktivitas semua jalan, ekonomi jalan, pendidikannya jalan. Betul, Jadi nggak sia-sia lah kita bangun gedung sarana prasarana di atas. Iya. Ada yang memanfaatkan. Wah, menarik banget nih ya kawan pajak ya pembahasan hari ini mengenai insentif PPh 21 DTP di Ibu Kota Nusantara nih Mas Bagus. Mungkin Mas Bagus ada yang mau ditambahin nggak atau di highlight dari pembahasan kita? Kayaknya kita sudah cukup Ya. Mungkin kita ini aja ya memotivasi kawan pajak yang mungkin masih ragu nih Mas Bagus kalau terutama mungkin yang masih jomblo-jomblo. masih jomblo ya. Iya kan? Pengalaman baru nih mungkin bekerja di bisa IKN. pindah ke IKN ya kan. Memperoleh keuntungan Salah satu insentif. keuntungan insentif. Ya, mungkin ayo dicoba seperti itu. Karena bagi PNS juga ada Mbak insentifnya. Oh iya, benar-benar Jadi ya. kalau dia punya penghasilan lain selain yang tadi Dari APBN dari gitu ya. iya, Itu juga dapat insentif insentif. sepanjang memenuhi yang ketentuan tadi yang sama dengan pegawai swasta tadi ya. Oke, seperti itu kawan pajak. Baik kawan pajak, untuk podcast edisi kali ini kami cukupkan dulu. Terima kasih atas waktunya untuk kawan pajak yang bergabung. Mungkin Mas Bagus ada mau menyampaikan pantun? Oke, pantunnya ya. Hari ini hari Jumat itu waktunya belajar PPKN. Ya kan? Bukunya masih ada di dalam tas. Bagi kawan pajak yang kalau kerja di IKN, ya, jangan lupa manfaatkan fasilitas. Oh, cakep. Baik, sampai berjumpa kembali di podcast Meja Lipat edisi berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa kawan pajak.